Pasca situasi yang semakin memanas dan hingga aksi mematikan di kawasan perbatasan kedua negara saat pertempuran yang telah terjadi pekan lalu, kini para diplomat India dan Cina sepakat untuk mengimplementasikan pemahaman tentang meredakan ketegangan di sepanjang garis kontrol aktual atau line aktual kontrol di Ladakh. Namun, siapa sangka Kementerian Pertahanan Tiongkok kembali menggemakan klaim Beijing atas lembah Galwan yang telah memakan korban jiwa 20 tentara militer India tewas dan 100 lainnya terluka parah. Kesepakatan sang diplomat kedua negara untuk meredakan tensi di lembah Galwan tampaknya tidak akan berlangsung lama. Pasalnya, Tiongkok kembali mendeklarasikan klaim sepihaknya dengan menyatakan bahwa wilayah tersebut adalah milik kedaulatan Cina. Bahkan pasukan perbatasan Cina telah berpatroli dan bertugas di wilayah itu selama bertahun-tahun, seperti yang dikutip The Indian Express kemarin. India juga menyatakan bahwa ini adalah pertama kalinya angkatan bersenjata Tiongkok mempertaruhkan klaimnya atas wilayah yang menurut India berada di dalam wilayah Cina. Saling klaim tumpang tindih atas wilayah perbatasan kedua negara ini memang tampak tak kunjung reda, sebab India juga mengklaim jika klaim Cina tersebut adalah tidak benar dan hal tersebut tidak sesuai dengan posisi Cina sendiri di masa lalu. Melansir dari media informasi The Indian Express bahwa Beijing tidak pernah mengklaim lembah itu sejak tahun 1962. Setelah pertemuan mekanisme kerjasama untuk konsultasi dan koordinasi WMCC. Selain itu, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa India dan Cina harus dengan tegas menghormati dan mengamati line control area dengan ketat, sebab kedua belah pihak sepakat untuk menjaga komunikasi di tingkat diplomatik dan militer untuk menyelesaikan situasi yang ada secara damai. Selain itu, pertemuan WMCC dilatar belakangi oleh insiden keras antara pasukan India dan pasukan Cina di lembah Galwan yang menewaskan 20 tentara India saat pertempuran sengit dengan Cina, serta 100 prajuritnya menderita korban fatal. Hal ini tentunya menjadikan situasinya semakin tidak terkendali, sebab Cina tidak pernah dengan serius untuk menyelesaikan situasi tersebut dengan damai terhadap India. Padahal pasukan India dan Cina bersama dengan kontingen dari negara lain berpartisipasi dalam parade militer Hari Kemenangan di ibu kota Rusia, Moskow, yaitu pada Rabu kemarin. Selain itu, Menteri Pertahanan Rajat Singh menghadiri acara peringatan 75 tahun Hari Kemenangan untuk menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua, yaitu bersama dengan rekannya dari Tiongkok. Namun dalam hal perseteruan antara India dan Cina, Rusia menyatakan bahwa telah mengesampingkan mediasi antara kedua negara dengan mengatakan India dan Cina tidak membutuhkan bantuan apapun untuk menyelesaikan perselisihan mereka di wilayah perbatasan lembah Galwan atau Ladakh. Namun tampaknya perseteruan antara India dan Cina di wilayah perbatasan kedua negara tampaknya tidak sendiri, sebab menurut media informasi terpercaya, Amerika Serikat telah resmi mengkonfirmasi akan mengirim pasukannya ke India. Sejumlah pasukan bersenjata Amerika Serikat bakal membantu tentara angkatan bersenjata India dalam konflik dengan tentara pembebasan rakyat Cina yang tidak berkesudahan di wilayah perbatasan Ladakh. Konfirmasi pengiriman bala bantuan dari Amerika Serikat untuk India ini telah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu Mike Pompeo, yang memastikan pihaknya akan mengirimkan sejumlah pasukan ke India. Sementara itu, di sisi lain, pasukan Amerika Serikat yang akan datang ke India adalah pasukan yang dipindahkan dari Jerman. Sebab Amerika Serikat memang tengah melakukan penarikan tentaranya dari Jerman, yaitu kota tempat komando angkatan bersenjata Amerika Serikat di Eropa.
Menurut Pompeo, keputusan mengirim pasukan ke India dianggap sebagai sebuah tantangan untuk menghadapi Cina di wilayah tersebut. Sebab seperti yang kita ketahui, selain India, Amerika Serikat juga adalah salah satu negara yang bersiteru dengan negeri tirai bambu tersebut. Apalagi Amerika Serikat juga menyebut jika telah melakukan terlebih dahulu peninjauan strategis terkait ancaman yang akan dihadapi dan memastikan alokasi sumber daya mulai dari intelijen, personil militer, serta divisi cyber. Hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat sebab Partai Komunis Cina sudah menjadi ancaman bagi seluruh dunia terhadap pandemik virus corona yang tidak berkesudahan asal negaranya. Dan kekuatan militer Cina juga telah menjadi ancaman bagi negara-negara di Asia saat ini. Selain itu, Amerika Serikat juga memandang bahwa militer Cina semakin agresif. Sehingga dari penilaian itulah, Washington ingin mendirikan detasemen pelatihan jet tempur untuk India, Jepang, Australia, dan Guam. Pendirian detasemen itu merupakan amanat dari Rancangan Undang-Undang Otoritas Pertahanan Nasional Negeri Paman Sam untuk tahun fisikal 2021 yang diperkenalkan di Senat Amerika Serikat pada hari Kamis kemarin. Rencana Amerika Serikat ini muncul 6 bulan setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat yaitu Mark Esper dan Menteri Pertahanan Singapura yaitu adalah Ng Eng Hen menandatangani nota kesepakatan bagi Singapura untuk mendirikan detasemen pelatihan jet tempur di Guam. Rancangan NDAA 2021 tersebut mengarahkan militer pertahanan untuk menyerahkan kepada Komite Pertahanan Kongres sebuah laporan yang menilai kelayakan dan kepantasan mengadakan perjanjian yang serupa dengan Singapura dan antara Amerika Serikat dan mitra kawasan Indo-Pasifik lainnya. Detasemen pelatihan yang disepakati dalam nota kesepakatan Amerika Serikat dan Singapura mencakup pelatihan satu skadron jet tempur Angkatan Udara Republik Singapura dan personel terkait, dan pelatihan tersebut diharapkan akan dimulai sekitar tahun 2029 mendatang. Selain itu, Senator Jim Inhofe, Ketua Komite Layanan Bersenjata sebagai Senat, sebagaimana dikutip Financial Express pada Jumat 26 Juni 2020, mengatakan bahwa rancangan undang-undang itu juga mengamanatkan pembentukan Pacific Deterrent Initiative atau Perkakas Pencegahan Pasifik yang akan memfokuskan sumber daya pada Indo-Pasifik untuk mengatasi kesenjangan kemampuan militer utama, meyakinkan sekutu dan mitra Amerika Serikat, dan pembentukan kredibilitas Amerika Serikat. Rancangan undang-undang tersebut mengusulkan pengadaan 48 long range anti-ship missile atau rudal anti kapal jarak jauh yang diklaim akan sangat berguna di Indo-Pasifik. Selain itu, Amerika Serikat sendiri akan memberikan peningkatan kemampuan jangka pendek yang akan memungkinkan sayap udara pengangkut atau carrier air wing untuk berkontribusi menumpulkan serangan Cina sebelumnya dalam konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Dengan demikian, secara langsung memajukan tujuan dan prioritas yang ditetapkan dalam strategi pertahanan nasional. Rancangan NDAA juga mengupayakan percepatan dalam upaya Amerika Serikat untuk membangun lokasi operasi pesawat jet tempur siluman F-35 di kawasan Indo-Pasifik. Namun hingga saat ini, Angkatan Udara telah mengumumkan pemilihan 9 lokasi operasi untuk pesawat jet tempur F-35A, termasuk lokasi Amerika Serikat, Alaska, dan Eropa. Namun belum ada pengumuman dari rencana untuk setiap lokasi operasi pesawat jet tempur F-35 ke depannya di wilayah Indo-Pasifik.